Ya, pemirsa, Bank Indonesia memberikan sinyal kenaikan tingkat suku bunga BI rate dalam beberapa waktu ke depan untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah dan ekonomi dalam negeri. Apakah langkah ini efektif dan apa dampaknya kenaikan BI rate ini kalau terjadi dalam waktu berdekatan? Kita akan membahasnya bersama dengan Chief Economist BCA, David Sumual. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, kita kaget karena di rapat Dewan Gubernur mingguan Bank Indonesia menaikkan 0,25% BI rate-nya. Jadi total sekarang 5,5%. Anda melihat ini benar-benar adalah langkah yang dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah atau bagaimana, Mas David? Ya, ini sebenarnya pernah juga dilakukan ya dalam additional meeting itu mereka melakukan kenaikan suku bunga ya. Kalau diperlukan memang sewaktu-waktu Bank Indonesia bisa melakukan itu. Dan saya pikir melihat kondisi eksternal maupun domestik saat ini, saya pikir langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah tepat ya. Karena memang kalau kita perhatikan pengumuman inflasi di Amerika saja tadi malam itu juga walaupun sesuai ekspektasi, tapi ini juga memperkuat kemungkinan kenaikan malah suku bunga Fed ya di semester 2 ini. Walaupun di awal tahun kan sebenarnya kebanyakan analis maupun ekonom memperkirakan masih akan ada peluang untuk penurunan suku bunga. Tapi kejadian di Timur Tengah ini sebenarnya mengubah semua skenario sehingga kalau kita perhatikan kembali kita lihat malah ada kemungkinan Fed itu malah lebih hawkish ya di semester 2. Karena juga terbukti dari inflasinya yang tadi malam juga mendekati 4%. Nah, untuk Indonesia sendiri kita tidak bisa lepas dari kondisi eksternal dan kita lihat juga negara-negara yang ratingnya di atas kita seperti Australia sudah menaikkan suku bunga dan yang setara dengan kita juga suku bunganya sudah pada dinaikkan ya, dan juga kita lihat imbal hasil obligasi negara-negara tersebut juga sudah pada merangkak naik ya, kecuali Tiongkok mungkin ya. Tiongkok mungkin karena kondisi inflasinya masih stabil, mereka masih menahan suku bunganya. Kalau melihat apa yang dilakukan Bank Indonesia 2 kali terakhir ini ya Mas David ya, menaikkan di bulanan 0,5%, kemarin menaikkan di mingguan 0,25%. Apakah memang benar-benar karena pelemahan rupiah begitu nyata, banyak orang bilang under value sekali di 18 ribuan, atau apa yang membuat Bank Indonesia benar-benar kemudian melakukan kenaikan BI rate itu dengan agresif? Ya, saya pikir ini perlu dilakukan. Dalam beberapa episode sebelumnya juga pernah kejadian seperti ini di mana harga minyak juga meningkat ya, lalu inflasinya juga ada ekspektasi meningkat. Nah, ini harus dijangkar ya, jangan sampai ekspektasinya ini bergerak liar. Jadi pernah juga beberapa episode sebelumnya bahkan itu di atas ekspektasi pasar malah yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia waktu itu ya, untuk menjangkar dari inflasi tersebut. Nah, ini juga sebenarnya dalam rangka itu ya kenapa kemarin di waktu additional meeting Bank Indonesia tanpa diduga malah menaikkan. Nah, ini yang membuat market yakin bahwa komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas itu benar-benar nyata di market begitu, Bung Leo. Kalau kita melihat sekarang Mas David, secara nyata juga rupiah sudah meninggalkan level psikologis 18 ribuan. Kita bicara ini di 17.900-an di pasar. Tapi kalau melihat perkembangan di Amerika yang tadi sudah Anda katakan juga bahwa inflasinya kemungkinan akan tinggi, kemungkinan juga The Fed masih akan menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi di sana. Apakah itu artinya dalam tahun ini Bank Indonesia juga masih akan menaikkan lagi suku bunganya? Saya tidak tahu besarannya. Anda melihat seperti itu atau tidak, Mas? Ya, ruang itu tentu tetap ada ya, apalagi ada wild card tadi, kondisi eksternal yang belum kita bisa duga, perang yang katanya hanya akan 5 minggu menurut Presiden Trump, ternyata ini sudah hampir 4 bulan ya berlangsung, dan bisa saja lebih lama dari perkiraan, itu satu hal. Dan ini tentu dampak ikutannya kepada harga minyak dan harga-harga barang lain ya. Dan kita juga tahu kan baru saja juga kita menaikkan harga BBM dan artinya ini juga akan menambah ekspektasi inflasi ke depan. Nah, yang penting buat kita sebenarnya pembenahan di internal ya, dari sisi kebijakan ya, kebijakan bagaimana kita juga menjaga supaya iklim bisnis itu tetap baik ya,
terutama untuk investasi langsung ini agar tetap mengalir. Saya lihat tumpuan kita salah satunya memang dari investasi langsung, karena di sisi lain investasi portofolio ini masih kecenderungan kuat. Year to date itu kita masih sangat terbantu oleh SRBI ya, asing di SRBI itu masih year to date 78 triliun inflow-nya, Ya. tapi di pasar SBN dan saham itu outflow-nya 77 triliun. Jadi hanya ada selisih 1 triliun positif ya. Karena juga ini kontribusi dari instrumen Bank Indonesia yang masih sangat diminati oleh asing. Ya. Nah, selain itu juga mungkin dari sisi kebijakan-kebijakan lain, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan fiskal, utamanya juga ini jadi perhatian pasar ya. Bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk menjaga supaya kondisi fiskal kita dan kebijakan fiskal itu tetap kredibel di mata market gitu, Bung Leo. Mas David, soal kredibilitas kebijakan fiskal, akhir pekan lalu kan kita melihat ada pertemuan yang diinisiasi DPR ya antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Salah satu pernyataan yang kalau saya ingat disampaikan oleh Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bahwa dana pemerintah yang tadinya ada di rekening Bank Indonesia sempat dimasukkan ke Bank Himbara akan perlahan-lahan dikembalikan lagi ke Bank Indonesia dengan diberikan remunerasi. Apakah ini artinya sinyal positif bahwa yang disebut banyak orang saat ini kemarin ada fiscal dominance itu mulai kembali lagi ke jalur yang masing-masing, atau Anda melihatnya seperti apa, Mas David? Ya, guna daripada sisa anggaran lebih yang ditaruh di Bank Indonesia sebenarnya sangat diperlukan kalau dalam kondisi-kondisi kontingensi ya. Seperti sekarang juga kita kan mengetahui ada beberapa peristiwa sejak tahun lalu yang memang membutuhkan dana tersebut. Nah, saya pikir dengan memberikan tambahan remunerasi ini tentunya menjaga paling tidak dari sisi komitmen kita untuk menjaga stabilitas fiskal agar tidak lewat dari patokan yang ditetapkan oleh kita sendiri sebenarnya lewat Undang-Undang Keuangan Negara ya 3% terhadap PDB. Tapi memang tetap juga harus dicarikan solusi juga bagaimana, kan pilihannya kan katanya hanya 3 ya, apakah kita mau menaikkan penerimaan dan ini akan sangat sulit ya. Yang kedua itu apakah kita ingin menambah utang, ini juga sulit karena imbal hasilnya sedang meningkat sekarang, atau memotong belanja ya. Sebelum-sebelumnya kalau kita lihat dalam episode-episode yang mirip di kondisi yang mirip ya di secara historis sebelum-sebelumnya, itu biasanya pemerintah memang melakukan expenditure switching ya, ada perubahan-perubahan kebijakan dari sisi expenditure. Nah, itu mungkin juga harus dipertimbangkan dan ini untuk menjaga juga stabilitas dan kredibilitas dari kebijakan fiskal sendiri, Bung Leo. Mas David, dari pasar obligasi, sebelum Bank Indonesia menaikkan 2 kali BI rate-nya, beberapa orang sudah mulai mewaspadai ada fenomena inverted yield curve. Dan katanya setelah Bank Indonesia menaikkan 2 kali BI rate ini, itu tidak inverted lagi, menjadi normal lagi. Itu benar atau bagaimana, Mas David? Ya, inverted yield curve ini juga bisa saja hanya fenomena temporer, bisa juga berlangsung lama. Seperti di Amerika ini kan sudah cukup lama mereka mengalami inverted yield curve ya, dan memang sebelum-sebelumnya itu bisa menandakan satu ekonomi yang akan melambat atau bahkan resesi ya. Nah, untuk Indonesia sendiri saya pikir ini masih kita akan lihat apakah ini fenomena ini akan masih berlangsung atau tidak, atau hanya temporer ya. Nah, ini kan tergantung juga dari kondisi eksternal tadi dan juga kebijakan-kebijakan yang kita ambil dan kita antisipasi ke depan. Mas David, pertanyaan terakhir, ini kan BI rate naik, kemungkinan bunga kredit juga naik, mungkin orang akan berkurang appetite untuk ambil kredit, mungkin akan bisa menahan pertumbuhan. Di kondisi sekarang, bagaimana langkah yang paling bijak untuk diambil baik oleh Bank Indonesia juga oleh pemerintah, Mas David? Ya, kalau dari Bank Indonesia sendiri kan mereka juga selain kebijakan suku bunga ini kan untuk menjaga attractiveness ya dari aset rupiah. Tapi dari sisi likuiditas saya pikir ada beberapa kebijakan lain lewat kebijakan makroprudensial dan kebijakan-kebijakan lain yang juga sudah ditempuh oleh Bank Indonesia untuk menjaga supaya aliran likuiditas ini tetap lancar ya, dan juga ini membantu juga pertumbuhan supaya juga tetap stabil ya. Dan dari sisi pemerintah sendiri saya pikir
juga sudah dilakukan upaya. Yang penting tadi iklim bisnis ya, kebijakan strukturalnya tetap dilanjutkan sehingga iklim bisnis kita tetap baik ya. Minat dari investor luar maupun domestik untuk invest di dalam negeri itu juga tetap terjaga ke depan. Iya, kita harap apa yang dilakukan ini benar-benar bisa memperbaiki kembali iklim bisnis seperti yang Anda katakan Mas David, dan juga attractiveness ya, daya tarik Indonesia bagi investasi global. Terima kasih Chief Economist BCA David Sumual sudah mencerahkan kami. Mas David, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.